أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين Sadaqallahul azim. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima, namanya surat Al-Maidah, ayat 64. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim
dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Allah adalah pencipta alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa tangan Allah tidak terbelenggu, dari kekuasaannya tidak terbatas. Karena jika demikian maka tentulah dia tidak dapat memelihara dan mengatur alam ini. Loh, kita pikir ya, alam binatang sekian banyaknya itu juga perlu makan. Alam tetumbuhan sekian banyaknya ya butuh makan. Alam manusia sekian banyaknya ya butuh makan. Alam jin juga butuh makan. Lah, semuanya ini adalah Allah ya, yang mengatur, yang memelihara, yang memberi makan, yang memberi minum. Lah, ini harus kita pikirkan, jangan sampai kita ini malah ngerasani Gusti Allah. Ini perbuatan yang tercela yang harus kita hindari. Maka apakah yang mendorong mereka mengucapkan kata-kata demikian? Sebagian mufasir mengemukakan bahwa dorongan tersebut adalah sebagai berikut. 1, mungkin mereka mendengar ayat man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, setelah mendengar ayat ini, mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, dengan arti kikir, karena Allah tidak mampu dan miskin sehingga memerlukan pinjaman. Inilah Bu, pemahaman yang salah itu sangat berbahaya ya Bu. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk kepentingan kita sendiri ya Bu. Jadi bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu sudah maha segalanya ya Bu. Sudah maha kaya ya, maha kasih, maha sayang ya, sempurna. Nah, manusia ini adalah fakir, artinya manusia ini butuh ditolong sama Gusti Allah. Makanya manusia itu di hadapan Allah, semuanya manusia ini adalah fakir ya. Makanya tidak boleh menyombongkan diri. Manusia aslinya bodoh, akhirnya dikasih ilmu sama Allah jadi pinter. Manusia ini fakir, tidak punya harta benda, akhirnya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, diberi harta benda jadi orang kaya. Jadi semuanya ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim.
Yang kedua, mereka mengucapkan ucapan tersebut dengan mengejek kaum muslimin ketika mereka melihat sahabat Nabi yang sedang berada dalam kesempitan dan kesulitan keuangan. Jadi kalau namanya orang itu tidak suka, pasti yang dilihat itu yang jelek-jelek, ya Bu. Padahal yang namanya kesulitan, kesempitan, kesempatan, semuanya ini adalah ujian kita ya Bu. Bukan berarti kita ada kesempitan, ada kesulitan itu berarti jelek, tidak ya Bu. Ini semua adalah untuk menguji kita ya. Jangan sampai pada saat kita kesulitan kemudian kita putus asa. Pada saat kita berada di kemudahan jangan sampai kita ini lupa daratan ya, sombong ya, takabur. Lah ini namanya contoh-contoh orang-orang buruk ya, seperti kalimat-kalimat buruk tadi. Yang ketiga, pada awalnya masyarakat Yahudi adalah orang-orang kaya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, diutus menjadi rasul, mereka menentangnya. Oleh karenanya mereka banyak mengeluarkan harta benda untuk pembiayaan, menggagalkan dakwah, sehingga orang-orang kaya dari kalangan mereka banyak menjadi miskin. Loh Bu, bayangkan Bu, harta benda yang diberikan Allah yang banyak itu dihabiskan Bu, tapi malah untuk membiayai perbuatan keji dan mungkar. Ini loh Bu, orang yang tidak punya akal itu. Dibuat mateni orang, dibuat menghancurkan bangunan-bangunan. Jika orang yang tidak waras itu seperti itu Bu. Ya, kok gak ngerti bahwa semua yang kita lakukan itu pasti ada hisapnya. Apa yang kita ucapkan juga ada hisapnya. Kok gak mikir gitu, tapi malah suka mengalirkan darah, membunuh wanita-wanita, membunuh anak kecil, membunuh orang-orang yang baik. Itu loh nanti gimana nanti kalau di akhirat dia nanti. Mikir segitu, Ustaz. Lah ya dikeprui malaikat nanti lah. Atuh biung ngono. Sapa sing ya? Sapa sing ape nulungi ya? Diperingatkan yo wangel gak karo-karoan. Dikenalno nabi yo mengos. Dikenalno Islam yo mengos. Dikenalno Al-Qur'an yo mengengeh. Nah gitu loh Bu. Jadi ini orang-orang aneh di akhir zaman nih, kita harus berhati-hati karena Allah tidak melampangkan rizki lagi bagi mereka yang telah miskin itu. Mereka mengeluarkan ucapan tangan Allah terbelenggu dengan maksud Allah itu kikir karena tidak menolong mereka loh. Nah, merasa kita diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan penderitaan, dia ngomong Allah iki wis gak nulungi aku belas wis mbuh nandi Allah iki. Nyalahno Gusti Allah, padahal yang salah dirinya sendiri. Tapi nek ditulung dengan kejayaan malah lali karo Gusti Allah. Jarene dia padahal enggak ibadah, saya ini ibadahnya bolong-bolong, tapi kok banyak harta benda, kok derajat kok celang-celung, bisa naik, bisa turun, ya Bu, bisa melompat-lompat. Lah, ini semuanya hati-hati, ada namanya istidrot ya Bu. Dilulu. Jadi kalau dilulu ini bahaya karena nanti kita bisa malu ya.
karena dilulu ujung-ujungnya nanti bendol nguri ya, kayak belangkon loh Bu. Jadi bendol nguri, ojo sampai cepet-cepetan nggawe belangkon wis kadung tampil di foto bendole kuwi ning ngarep. Nah, lucu Bu. Ngono kadang-kadang acara mantenan ya lucu ya, karena dipacai akhirnya sayang-sayangan iku akhirnya ronges-ronges mangguyono. Ya Bu, saya saya ini sudah meniteni Bu pengalaman ya. Kadang baca Quran, kadang apa itu lihat yo tingkah-tingkah yang lucu-lucu. Ya kudu guyu ya kudu nangis Bu. Karena acara-acara sakral itu begitu ya, ada pernikahan, ada apa gitu. Jadi terenyuh gitu loh Bu. Melihat ya antara anak dengan orang tuanya, dengan mertuanya gitu itu mudah terenyuh kita ya. Kita lanjutkan, pernyataan dalam ayat ini menyatakan bahwa tangan orang Yahudi itulah yang terbelenggu dan mereka mendapat laknat disebabkan apa yang telah mereka katakan adalah suatu pernyataan terhadap kekikiran mereka, yakni mereka lah yang kikir, terbelenggu tangannya, tidak mau memberi bantuan. Ternyata memang mereka adalah umat yang terkikir. Mereka baru mau memberikan bantuan jika mereka melihat ada harapan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Oh, itu loh Bu. Ini namanya hitung-tung. Ya, jadi dia mau nyumbang tapi mengharapkan yang lebih besar. Ini beda Bu. Ya, jadi orang-orang munafik ini seperti ini. Jadi tendensinya itu begitu. Bukan untuk mencari ridhonya Allah, tapi yang penting keuntungan besar dengan modal sedikit, walaupun caranya sikut kanan, sikut kiri, pokoknya yang penting akeh duwike. Ngono kan gladrah Bu akhirnya. Ya Bu. Jadi jangan begitulah, jangan begitu. Jadi kalau kita ini punya modal ya harus didasari dengan iman dan takwa, sehingga orang-orang yang beriman takwa itu modalnya sedikit tapi yang namanya keuntungannya sangat besar. Bahkan Allah menggambarkan itu kita ini di dalam kehidupan dunia ini seperti berdagang ya Bu, jual beli dengan Allah dan nanti labanya adalah surga ya Bu. Lihat surat 9 Bu, ayat 111. Suratnya surat 9 atau Taubah ayat 111. Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi jual beli supaya mendapatkan kemenangan yang agung, supaya mendapatkan keberuntungan selamat dunia akhirat, harus dilakukan dengan cara jujur ya Bu. Jadi jujur itu akan mendatangkan kemakmuran. Tapi kalau dusta itu akan mengundang petaka. Jadi petaka itu bahaya sekali Bu. Bu Rinda, surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah,
jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Oh, kalau sudah diputus ya Bu, kalau sinyalnya kepada Allah ini sudah diputus Bu, manusia sudah tidak bisa mulia lagi Bu. Walaupun berharta ya nggak bisa mulia, walaupun berilmu ya tidak bisa mulia, karena dia meninggalkan Allah. Jadi sepak terjangnya itu ya sangat ngawur ya Bu ya. Jadi menakutkan ya kalau orang dolim itu begitu itu. Jadi dolimnya itu tingkat diri, tingkat keluarga, bahkan tingkat internasional. Ya, ini sangat bahaya ya. Dan mereka pada hari kiamat, saya ulang, dan mereka pada hari kemudian pasti menerima kutukan Allah sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Maha Pemurah. Dia memberi sebagaimana yang Dia kehendaki. Perkataan tangan dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, yaitu salah satu dari anggota tubuh manusia. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, kepunyaan atau milik. Yang keempat, nikmat karunia. Pengertian yang keempat inilah yang dimaksud dengan perkataan tangan yang disandarkan kepada Allah pada ayat ini. Demikian para ulama kholaf mengartikan tangan dalam ayat ini. Dengan demikian hendaklah diartikan perkataan kedua tangan Allah terbuka dengan makna nikmat karunia Allah terbentang luas, loh Bu. Jadi makna-makna di dalam Al-Quran ini harus kita pelajari, jangan sampai kita keliru ya Bu. Kita harus berhati-hati. Nikmat karunia itu diberikan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Adapun golongan yang tidak menerima nikmat karunia Allah, janganlah menganggap bahwa Allah itu kikir atau fakir. Adanya perbedaan tingkatan manusia di dalam menerima rezeki dari Allah adalah termasuk sunnatullah. Allah berfirman, ahum yaqasimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyaw wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka membagi? Saya ulang. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan itu ya Bu, nanti akhirnya ada yang jadi pemimpin, ada juga yang dipimpin, ada yang jadi menteri, ada yang jadi bakul teri. Ya Bu, ada yang jadi seniman, ada jadi ilmuwan, dan lain sebagainya lah Bu. Yang penting semuanya harus didasari iman dan
takwa, jadi apapun kita tetap baik. Para mufasir dalam menafsirkan ayat ini ada dua pendapat. Pertama, terkenal dengan ahli takwil yaitu yang menakwilkan pengertian kalimat-kalimat menurut pengertian majazi atau kiasan. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ar-Rahman ayat 27. Golongan ini menakwilkan kata wajah umpamanya pada kalimat aku tidak melihat wajah fulan, maksudnya adalah dari atau zat fulan. Jadi kalimat itu sama dengan kalimat aku tidak melihat fulan tanpa menyebutkan kata wajah. Kedua, golongan ahli tafwid yaitu menyerahkan maksud kalimat atau perkataan seperti demikian itu kepada Allah. Mereka mengartikan tangan dengan arti hakikinya. Jadi ini mengartikan perkataan wajah pada ayat surat Ar-Rahman tersebut menurut arti hakiki yaitu muka, tentang bagaimanakah keadaan muka Tuhan itu, mereka menyerahkan juga kepada Tuhan. Dan dalam hal ini mereka berpegang pada ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Surat Asy-Syura ayat 11. Jadi golongan ini menetapkan Tuhan itu bermuka, tetapi tidak seperti muka manusia. Ayat ini mengutarakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa apa yang diturunkan kepadanya benar-benar akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara kaum Yahudi, dan menerangkan bahwa ayat yang diturunkan itu mengandung pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang Yahudi yang semasa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena jika tidak demikian, tentulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak mengetahui semua itu, sebab dia adalah ummi, tidak pandai tulis baca. Tetapi karena kedengkian dan kefanatikan, orang-orang Yahudi itu semakin jauh dari beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Meskipun kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, telah ditulis dalam kitab suci. Ada di kitab suci Injil, ada di kitab suci Taurat, ya Bu, ada berita-berita tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. Akhirnya Nabi dikatakan sebagai ahli sihir. Coba lihat Bu, surat 61 ayat 6 Bu. Surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah itu loh Bu. Jadi orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit itu tidak mampu memahami kalam suci ini, ya. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah akan menimbulkan permusuhan di antara sesama ahli kitab. Permusuhan itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Watak kaum Yahudi memang suka menyalah. Watak kaum Yahudi, saya ulang,
watak kaum Yahudi memang suka menyalakan api peperangan, fitnah, dan keonaran. Watak seperti itu telah tercatat dalam sejarah dan membuktikan bahwa mereka selalu berusaha memperdayakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan orang-orang beriman baik secara langsung maupun dengan secara membujuk orang musyrik atau orang Nasrani untuk memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan orang-orang beriman. Watak seperti itu membawa mereka senang berbuat dan melihat kerusakan di bumi, tetapi setiap kali mereka menyalakan api peperangan, fitnah dan keonaran, serta mencoba membuat kerusakan, Allah tetap memadamkannya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karenanya, usaha-usaha mereka untuk membuat kerusakan dan bencana di atas bumi ini selalu mengalami kegagalan. Jadi polai koyo opo yang namanya orang dolim itu ya Bu, sampai entek harta benda dibuat membiayai peperangan, tapi itu kalau itu dengan dasar dolim ya Bu, dia tidak akan menang, pasti dan pasti dia akan kalah. Jadi kebenaran itu ya Bu tidak bisa dikalahkan. Makanya kita jangan sampai bosan menjadi orang benar, karena orang benar itu nanti akan menang. Mudah-mudahan Bu, kajian kita ini bermanfaat, dapat memotivasi diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa beramal jariah, kemudian berilmu manfaat, dan mudah-mudahan generasi kita, suami istri, solih solihah, dan juga anak cucu kita soleh solihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah, wabi ta'atillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para peserta pecinta BCA PLKI Surabaya yang sudah wafat, meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh sahabat ustadz ustadzah, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid semua yang sudah wafat, meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinda, Bu Vina. Sami-sami. Mudah-mudahan di hari yang lain kita masih bisa bertemu lagi untuk menyambung kajian ini. Terima kasih. Salam untuk amin. Salam untuk suami jenengan,
dari Ustadz Zainal. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat ya. Nah, terima kasih. Nggih. Saya tutup dulu ya, Bu. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.